selamat hari Minggu. Shalom semuanya adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Pasti tentunya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kita kembali bertemu di ibadah online tanggal 8 November 2020. Pada ibadah kali ini, Kak Dian yang akan memimpin ibadah kalian dan pelayan firman nanti akan dibawakan oleh Kakak Cindy. Adik-adik semuanya, sebelum kita memulainya, Kakak akan ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kalian masing-masing. Kakak akan ajak kalian untuk bersaat teduh. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa untuk pembukaan pada ibadah pagi ini, Kakak Dian akan dibantu oleh teman kita, Kaila. Kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami naikkan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak lain yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga kami semua agar dapat melakukan firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita awali ibadah kita pada pagi ini. Kita akan pujikan pujian buat Tuhan. Kita pujikan pujian dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkat
hati kami, oh curahkan karunia. Adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kali ini kakak akan dibantu oleh teman kita, Riyama dan Tiara. Bacaan Mazmur pada kali ini diambil dari Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai 5. Mazmur 21 ayat 1 sampai 5. Mazmur 21 ayat 1 sampai 5. Nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin Tuhan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya dari batamu. Engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kakak akan ajak adik-adik untuk memuji pujian buat Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk pujian kali ini kita ambil dari Kidung Ceria 279. Kidung Ceria 279, Mintalah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kakak harap semua berada dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab. Ya. Kita buka kitab Imamat pasal 8. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Imamat pasal 8 ayat pertama sampai 10. Kalau sudah dapat, kita berdoa terlebih dulu untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami pelajari, kami renungkan untuk kemudian kami lakukan. Mampukan kami untuk bisa mengertinya dengan baik. Terima kasih untuk boleh membaca firman Tuhan dan kesempatan boleh belajar banyak lagi tentang kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita perhatikan apa yang menjadi bacaan kita. Kakak akan membacakannya untuk kalian semua. Kitab Imamat pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10 dengan judul perikop Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan.
Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca tadi, kitab Imamat pasal 8 ayat 1-10, merupakan bagian kisah dari penahbisan Harun dan anak-anaknya. Mari kita perhatikan ayat per ayat ya adik-adik. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia." Tuhan memberi perintah kepada Musa agar memanggil Harun bersama dengan anak-anaknya, kemudian membawa perlengkapan-perlengkapan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Lalu mereka semua disuruh berkumpul ke depan pintu kemah pertemuan. Disaksikan dengan umat yang hidup pada saat itu, yang ada pada saat itu. Untuk apa mereka ada di situ adik-adik? Ya, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menahbiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi Musa membawa Harun dan anak-anaknya ke depan pintu kemah pertemuan. Kemudian adik-adik tahu kemah pertemuan itu apa? Kemah pertemuan itu adalah tempat bangsa Israel pada waktu dulu beribadah kepada Tuhan. Jadi seperti dalam tempat beribadah ya. Jadi di sana dengan perintah Tuhan Harun akan ditahbiskan. Arti dari ditahbiskan itu artinya adalah diangkat, dilantik, ditetapkan, dan dikuduskan. Harun, anak-anaknya, dan umat berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Pentahbisan itu adalah perintah Tuhan. Pentahbisan itu adalah serangkaian proses atau tata cara yang harus diikuti oleh Harun dan anak-anaknya agar mereka layak menjadi imam. Tugas imam adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dalam rumah Tuhan, termasuk juga mengatur peribadahannya dan juga mengawasi dan menuntun kehidupan umat yang percaya agar senantiasa dekat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi seperti sekarang ya adik-adik, kalau imam-imam zaman sekarang itu dalam konteks kehidupan kita sekarang itu bisa para rohaniawan seperti pendeta, kakak layan, bahkan orang tua juga adalah imam kita ya. Nah adik-adik, Harun dan anak-anaknya mengikuti serangkaian proses yang Tuhan suruh untuk Musa lakukan. Jadi sebetulnya yang mentahbiskan Harun dan anak-anaknya adalah Tuhan sendiri, tetapi melalui Musa. Pentahbisan itu sendiri merupakan suatu tanda hadirnya kasih karunia Allah dalam serangkaian tata cara. Semua dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lihat kalau dari ayat yang pertama sampai dengan ketiga, mereka sudah berkumpul di kemah pertemuan. Ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10 adalah tata caranya. Harun dan anak-anaknya diberi pakaian, dikenakan pakaian yang khusus sesuai dengan jabatan mereka. Kemudian juga dibasuh dengan air ya.
Kemudian bukan hanya Harun dan anak-anaknya yang diurapi, tetapi juga kemah pertemuan, bahkan seluruh yang ada di situ dikuduskan oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita renungkan di sini? Yang menjadi bahan perenungan kita yang pertama kali adalah Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan dengan benar. Perintah untuk menahbiskan Harun dan anak-anaknya disaksikan oleh umat pada saat itu bukanlah perintah yang mudah. Adik-adik bisa baca ya, sangat terperinci. Ada tata caranya, ada pakaian-pakaian yang dikenakannya sesuai aturan, ada urut-urutannya adik-adik. Jadi perintah itu perintah yang penting. Perintah untuk mentahbiskan, menguduskan segala sesuatu yang ada di rumah ibadah beserta orang-orang yang akan menjadi pelayan di situ adalah perintah Tuhan yang luar biasa. Harun bisa melakukannya dengan benar. Mengapa? Musa bisa melakukannya dengan benar. Mengapa? Karena Musa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Musa adalah anak Tuhan yang baik, yang selalu mendengarkan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mendengarkan dengan baik, karena itu dia bisa mengertinya dengan baik. Kemudian bisa melakukannya dengan baik. Adik-adik masih ingat lagu Kidung Ceria? Yang seperti ini bunyi syairnya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku. Ya adik-adik, semua yang diajarkan oleh Tuhan bisa kita lakukan dalam hidup kita dengan baik kalau kita juga mau menjadi pendengar yang baik. Terhadap siapapun adik-adik, kita belajar dari Musa untuk mendengarkan segala sesuatu dengan baik. Nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kita dengarkan dengan baik, karena itu tujuannya juga untuk kebaikan kita. Orang tua adalah imam buat kita. Orang tua dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita agar kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Adik-adik, kalau orang tua kita sedang berbicara, bagaimana contohnya menjadi pendengar yang baik? Kita mendengarkannya dengan sabar. Jangan kita potong kalau pembicaraan belum selesai. Apalagi kita berbantah-bantahan dengan orang tua. Mari kita lihat teladan Musa. Dia mau mendengar dengan baik. Ketika dia bisa mendengar dengan baik, dia bisa mengertinya dengan baik, kemudian dia melakukannya dengan kesungguhan hati. Dengan pimpinan Tuhan, semua bisa dilakukan dengan baik. Kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Karena sama seperti Tuhan menyertai Musa untuk melakukan perintahnya dengan baik, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita semua untuk bisa menjadi pendengar yang baik dan melakukan semua perintah Tuhan melalui nasihat orang tua, melalui firman Tuhan yang kita dengar waktu ibadah hari Minggu pelayanan anak, bahkan melalui hal-hal yang lain, melalui ibu guru, bapak guru di sekolah, kita bisa melakukannya dengan baik karena kita terlebih dahulu mendengar dengan baik. Kita taat dan mau tunduk untuk dibentuk oleh Tuhan melalui segala hal. Itu teladan yang bisa kita pelajari ya adik-adik dari renungan kita saat ini. Kemudian ada lagi adik-adik yang akan kita pelajari dan kita renungkan dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hal penting lain yang patut menjadi bahan perenungan kita bersama. Tadi kita sudah belajar mengenai tugas penting Musa dalam menguduskan Harun dan anak-anaknya. Adik-adik tahukah arti kata kudus? Ya, kudus itu artinya dipisahkan, lain daripada yang lain. Berbeda, khusus. Ya adik-adik, hidup kudus berarti hidup yang berbeda. Hidup kudus berarti hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Belajar melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan, melalui kata-kata, perbuatan, sikap hidup kita, dimanapun kita berada. Kalau tentang kekudusan, kita punya contoh yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang sudah mempersembahkan dirinya total sepenuh hati untuk berkorban bagi kita,
menebus kita, dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus menebus dosa kita, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita masih hidup dan menjalani hari demi hari. Hari demi hari kita harus terus belajar mempertahankan kekudusan, belajar untuk terus hidup kudus, hidup yang dibaharui, hidup yang berbeda dari orang lain. Hidup kudus berarti hidup yang menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa. Aduh, susah ya? Tidak adik-adik, tidak susah. Kita punya Tuhan yang baik. Kita mungkin akan kesusahan ketika kita melakukan itu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Mohon bantuan Tuhan. Caranya adik-adik, caranya kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita merenungkannya, kemudian kita minta tolong pada Roh Kudus agar menuntun kita untuk bisa melakukan hidup kudus dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita ingin menjadi berbeda, ketika kita ingin hidup kudus, kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Kalau kita lagi malas, kita ingat ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Nah, kita bisa belajar dari semut adik-adik. Kita tidak mau bermalas-malasan. Kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Iya, kita harus mengisi waktu kita dengan baik. Karena ada bagian dari firman Tuhan yang mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kita menghitung hari-hari kita dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Kalau misalnya kita lagi dinasehati orang tua, tiba-tiba kita jadi nggak mau dengar, kita malas dengar omongan orang tua, kita ingat ada bagian dari firman Tuhan, ada perintah Tuhan yang mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Ya, kalau kita lagi main sama teman kita atau sama adik kakak kita ribut, kita berantem gitu kan, kita kesel, kita sedih, kita ingat bagian firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan sabarlah menanggung segala sesuatu. Ada bagian dari firman Tuhan yang menganjurkan kita agar mengampuni, agar memaafkan. Jadi hidup kudus itu adalah hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan dari waktu ke waktu. Hidup yang mengandalkan pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti dimampukan untuk bisa memiliki hidup yang kudus. Mari adik-adik kita belajar dan bersedia, berkomitmen untuk dibaharui, untuk bisa hidup kudus. Mulai dari rumah kita adik-adik. Ya, kita bisa mempraktekkan itu, mewujud nyatakan hidup kudus dalam keseharian kita. Kita menjadi anak yang baik di rumah. Di sekolah, kalau adik-adik sedang sekolah dari rumah sekarang, adik-adik juga bisa mempraktekkan bagaimana hidup kudus, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dengan sukacita, karena itu untuk masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat adik-adik. Di dalam gereja, kalau sekarang ibadahnya lewat online seperti ini ya adik-adik bisa rajin. Setiap hari Minggu adik-adik siapkan Alkitab, Kidung Ceria, siapkan hati dan pikiran kita untuk melihat ibadah hari Minggu pelayanan anak ya adik-adik, untuk mengikutinya. Di tengah lingkungan dalam pergaulan adik-adik juga bisa belajar hidup kudus dengan cara menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, minum vitamin, berolahraga adik-adik, dan juga kalau tidak perlu menjauhi tempat-tempat yang banyak orang atau berkerumun. Banyak adik-adik hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan hidup kudus dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik mari, tidak ada yang susah ketika kita mau. Tidak ada yang susah ketika kita minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk membentuk kita, untuk memimpin kita agar kita memiliki hidup yang berbeda, hidup yang kudus. Kita hidup kudus karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik akan kebenaran firman tadi? Firman yang boleh kita dengar
Kiranya Tuhan Yesus selalu memampukan adik-adik untuk dapat hidup kudus, untuk dapat hidup berkenan di hadapannya. Adik-adik, kakak akan ajak kembali adik-adik untuk memujikan pujian buat Tuhan. Kidung Ceria 267, kidung yang akan kita nyanyikan. Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, yaitu mama, papa, adik, kakak, dan opung kami. Berkatilah pekerjaan papa dan mama kami. Berikan rezeki kepada mereka. Berikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan Yesus, berkati juga kami dalam belajar. Saat ini kami belajar lewat online. Berikan kami kepintaran dan kemampuan dalam belajar. Berkati juga guru-guru kami dan kawan-kawan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami, terutama di masa pandemi corona ini. Kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi kami masih bisa beribadah di rumah dengan keluarga secara online. Berkatilah jemaat-Mu terutama di GPIB Immanuel Pekanbaru. Berikanlah kekuatan dan semangat agar iman kami tetap bertumbuh dan kami mampu menjadi berkat dimanapun berada. Berkati pelayanan para pendeta, presbiter, dan kakak layan yang dengan setia melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami dan tolong berkatilah para pemimpin kami agar bisa mengatur bangsa Indonesia agar lebih maju. Dan untuk bangsa Indonesia, Tuhan tolong amankan dari konflik di dalam ataupun di luar, sehingga Indonesia akan tetap aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh jadi pada saat ini. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalamnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan adik-adik, memampukan mereka untuk menjadi adik-adik yang mau menjalankan hidup yang penuh kekudusan. Begitu juga dengan adik-adik di rumah yang mendengarkan, yang beribadah. Kiranya Tuhan juga tetap beserta dengan adik-adik, memampukan adik-adik juga untuk boleh berkomitmen dan mau menjalani hidup yang penuh kekudusan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus. Mampukan kami semua ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang bersedih karena kehilangan orang-orang dikasihi. Tuhan kiranya memeluk mereka, melimpahkan lebih banyak lagi kasih sayang Tuhan, agar mereka dimampukan untuk bisa tetap berpengharapan melewati saat-saat sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, karena kami percaya yang Tuhan berikan itu yang terbaik
buat kami. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan adik-adik nanti adik-adik bisa titipkan kepada mama papa. Nanti mama papa akan memberikan persembahan adik-adik ke gereja. Atau mama papa juga akan mengirim persembahan adik-adik melalui rekening gereja. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan pujikan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan dan setiap langkah kami. Bapa, terima kasih karena kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya, yang juga berasal dari-Mu, ya Bapa. Kami tahu persembahan kami ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Namun terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan melaluinya nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak akan ajak kembali adik-adik untuk memujikan pujian buat Tuhan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Pujian kali ini dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan
akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak akan ajak adik-adik untuk kita berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan pimpinan Tuhan pada ibadah kami siang ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan selalu dapat kami pegang, selalu tinggal di dalam hati kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Jika minggu depan kami akan kembali beribadah melalui online, kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami memberikan kelancaran untuk ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pesan kakak, adik-adik tetap semangat, selalu menjaga kesehatannya, rajin-rajin cuci tangan, memakai masker apabila adik-adik keluar rumah, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, semangat selalu. Dadah, Tuhan memberkati.